Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di kelas genetika pada hari ini. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 5 uh, akan mempresentasikan materi hereditas manusia, di mana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Azizah Zalfira dengan NIM 21231116, Nandini dengan NIM 21231016, dan Salsabila Ufaira 21231031. Di mana dosen pengampu kami yaitu Bu Firda Azhara SPD MPD. Next. Selanjutnya yaitu pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama studi kasus ke lingkungan keluarga untuk mengamati pewarisan sifatnya, dan yang kedua yaitu peta peta silsilah atau pedigree. Nah, materi eh, yang pertama yaitu studi kasus lingkungan keluarga yang akan saya sampaikan. Jadi, tujuan dari studi kasus lingkungan keluarga ini yaitu mengamati bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dalam satu keluarga. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan sifat yang akan dianalisis, yaitu dengan cara pilih beberapa sifat yang diamati dalam keluarga seperti warna mata, bentuk rambut, tinggi badan, atau bentuk hidung. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Eh, Yaitu dengan melakukan menemui anggota keluarga seperti kakek, nenek, orang tua, saudara kandung, dan melakukan wawancara untuk memahami karakteristik fisik atau sifat-sifat mereka. Yang ketiga yaitu dengan cara mengumpulkan data, yaitu catat hasil observasi dalam bentuk tabel atau catatan lain dengan rincian tentang masing-masing anggota keluarga dan sifat-sifat mereka. Selanjutnya yaitu analisis pewarisan sifat dengan cara mengamati pola pewarisan, apakah sifat tersebut tampak mengikuti pola pewarisan dominan, resesif, atau yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu membuat peta silsilah atau pedigree. Tujuannya yaitu menggambarkan pola pewarisan sifat dalam keluarga menggunakan simbol-simbol standar yang digunakan dalam peta silsilah. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara yang pertama, identifikasi generasi. Buat garis keturunan berdasarkan generasi dalam keluarga, dari kakek, nenek, hingga cucu jika memungkinkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, gunakan simbol standar. Laki-laki biasanya digambarkan dengan kotak, perempuan dengan gambar lingkaran, pasangan yang menikah dihubungkan dengan garis horizontal, dan keturunan dihubungkan dengan garis vertikal. Yang ketiga yaitu tandai sifat-sifat khusus, misalnya beri warna tertentu atau tanda pada kotak atau lingkaran untuk anggota yang memiliki sifat tertentu, misalnya rambut keriting. Yang keempat yaitu uh, analisis pola pewarisan dalam peta silsilah dengan cara tentukan apakah sifat-sifat tertentu muncul secara konsisten dalam keluarga dan kemungkinan genotip dari setiap anggota keluarga terkait sifat tersebut. Uh, Berikut contoh dari gambar membuat peta silsilah dengan gambar eh, peta yaitu laki-laki normal, lingkaran perempuan normal, dan lingkaran dan persegi yang bertinta hitam yaitu penderita, dan eh, Romawi 1, 2, 3 yaitu generasi. Next. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus pewarisan sifat yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Salsa. Pada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus pewarisan sifat. Nah, di sini kami mengambil studi kasus pewarisan warna pada mata. Nah, kasusnya yaitu pewarisan warna pada mata pada sebuah keluarga. Nah, sifat yang akan diamati yaitu warna mata. Di sini ada warna biru dan juga coklat. Nah, yang pertama kita bahas mengenai studi kasus di lingkungan keluarga, di mana langkah yang pertama kita melakukan observasi dan pengumpulan data, di mana keluarga yang diamati terdiri dari 3 generasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu generasi pertama, yaitu para kakek dan nenek. Nah, ketika kakeknya bermata coklat dan neneknya bermata biru. Yang kedua yaitu generasi kedua, yaitu pada anak-anak dari kakek dan nenek. Di sini ada ayah dan paman. Dengan ayah bermata coklat dan paman bermata biru serta tante dengan mata coklat. Nah, selanjutnya pada generasi ketiga yaitu anak-anak dari ayah, yaitu anak pertama memiliki mata biru, anak kedua memiliki mata coklat, dan anak ketiga memiliki mata coklat juga. Nah, langkah yang kedua, kita akan mencatat data dalam bentuk tabel. Nah, di sini generasi yang pertama, anggota keluarganya yaitu kakek dengan warna mata berwarna coklat. Nah, pada nenek itu warna matanya berwarna biru. Nah, yang kedua, generasi kedua, yang mana anggota keluarganya ayah, paman, dan juga tante. Di mana ayah bermata coklat, paman bermata biru, dan tante bermata coklat. Yang ketiga, generasi ketiga dengan anggota keluarga, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Dengan anak pertama bermata biru dan anak kedua serta anak ketiga bermata coklat. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta silsilahnya, di mana peta silsilah ini akan membantu kita melihat pola pewarnaan warna mata dalam keluarga. Nah, contohnya seperti yang pertama, kota mewakili laki-laki, lingkaran mewakili perempuan. Yang kedua, mata biru ditandai dengan kotak atau lingkaran kosong, dan mata coklat ditandai dengan kotak atau lingkaran berisi. Nah, contoh peta silsilah ini yang pertama, generasi pertama yaitu pada kakek, yaitu kotaknya berisi menikah dengan nenek dengan lingkaran kosong. Ya, selanjutnya pada generasi kedua, yaitu kakek dan nenek memiliki 3 anak, yaitu ayah dengan kotak berisi, paman dengan kotak kosong, dan juga tante dengan lingkaran berisi. Selanjutnya generasi ketiga, yaitu dengan ayah menikah dan memiliki 3 anak. Dengan anak yang pertama, lingkaran kosong, anak kedua kotak berisi, dan anak ketiga juga kotak berisi. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu peta silsilah warna mata akan dijelaskan oleh rekan saya Nandini. Kepada Nandini disilahkan. Nah, baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peta silsilah warna mata. Nah, di sini kita bisa lihat generasi pertama yaitu ada kakek dan nenek. Nah, kakek di sini ditandai dengan kotak berisi, yang mana kotak berisi ini adalah tanda bahwa kakek memiliki mata coklat. Sedangkan nenek di sini ditandai dengan lingkaran kosong, artinya nenek memiliki mata biru. Nah, setelah itu lanjut ke keturunan kedua. Di keturunan kedua yaitu ada ayah yang ditandai dengan kotak berisi, yang berarti ayah memiliki mata coklat. Kemudian paman ditandai dengan kotak kosong, yang artinya paman memiliki mata biru, sedangkan bibi itu memiliki lingkaran berisi, yaitu mata coklat. Nah, kemudian untuk generasi ketiga, yaitu ada anak pertama. Di sini anak pertama ditandai dengan lingkaran kosong, artinya
di sini adalah anak perempuan yang memiliki mata biru. Anak kedua yaitu ditandai dengan kotak berisi, artinya anak kedua memiliki mata coklat. Dan anak ketiga ditandai dengan kotak berisi, artinya anak ketiga juga memiliki mata coklat. Nah, berdasarkan pola tadi, bisa kita ambil kesimpulan, yaitu terlihat bahwa warna mata coklat cenderung dominan di keluarga ini, sementara mata biru hanya muncul di beberapa anggota, yaitu ada pada nenek, pada paman, dan pada anak perempuan pertama. Setelah itu, pola ini menunjukkan bahwa warna mata coklat itu bersifat dominan dan ditandai dengan B besar, sedangkan mata biru bersifat resesif dan diberi tanda yaitu B kecil. Nah, dengan asumsi ini, kemungkinan genotip anggota keluarga adalah sebagai berikut. Kakek memiliki mata coklat ditandai dengan B besar B kecil, namun membawa gen resesif untuk mata biru. Kemudian nenek ditandai dengan mata biru yaitu B kecil B kecil. Ayah memiliki mata coklat yaitu B besar B kecil. Paman memiliki mata biru, genotipnya B kecil B kecil. Tante memiliki mata coklat, genotipnya B besar B kecil. Anak pertama memiliki mata biru yaitu B kecil B kecil. Dan anak kedua serta anak ketiga itu memiliki mata coklat dan genotipnya adalah B besar B kecil. Nah, berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pewarisan warna mata dalam keluarga ini mengikuti pola pewarisan dominan resesif, sehingga mata coklat bersifat dominan, sedangkan mata biru itu bersifat resesif. Nah, mata coklat ini lebih sering muncul pada keturunan, namun ada kemungkinan beberapa anak mereka itu akan memiliki mata biru jika kedua orang tua mereka membawa gen resesif yaitu B kecil untuk warna mata biru. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Nandini. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.